di sini. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sekarang bakal tutorial 4 untuk Tubes RIT. Untuk yang tutorial kali ini tuh kita bakal belajar untuk ngolah data angin pakai Wireplot, sama ada tentang penentuan breakwater sama penentuan alur pelayaran. Next. Oke, yang pertama tentang breakwater. Jadi kalau untuk nentuin breakwater itu ada 3 hal. Yang pertama dari kondisi angin, kedua dari draft, sama yang ketiga itu kondisi pasang surut. Nah, sebenarnya yang untuk ketiga hal ini nyesuaiin data-data yang kalian dapetin aja sih. Jadi kalau sebisa mungkin ketiga data ini tuh ada supaya kalian bisa nentuin breakwater. Nah, jadi yang pertama kondisi angin. Jadi kalau kondisi angin itu, kalau kecepatan angin yang besar terjadi dengan persentase yang besar, maka pelabuhan itu berpotensi membutuhkan breakwater. Nah, tapi dalam beberapa case sebenarnya kalaupun kecepatan angin besarnya itu persentasenya tetap kecil, sebisa mungkin pelabuhannya tetap butuh breakwater gitu. Nah, terus yang kedua untuk kondisi draft. Jadi kalau draft kapalnya lebih besar dari draft pelabuhan, maka dibutuhkan penggalian untuk naikin nilai draft pelabuhannya. Jadi perlu breakwater supaya tinggi draft pelabuhan ini bisa terjaga. Sama yang ketiga, kondisi pasang surut. Nah, nanti mungkin kalian bisa cari juga data tentang pasang surut laut, kayak LWS atau lowest water spring sama mean sea level. Nah, kalau misalnya selisih antara LWS dikurang sama MSL ini lebih besar daripada draft pelabuhannya, maka pelabuhan itu tuh perlu breakwater. Nah, intinya nanti kalau misalnya kalian mau bikin breakwater sama mau gambar, breakwaternya itu sebisa mungkin kalian gambar itu untuk kayak ngelawan arah anginnya gitu. Kayak gambar yang di sebelah kanan bawah ini, arah anginnya itu kan dari kanan ya, terus dia ngarah ke barat barat daya gitu. Nah, berarti breakwaternya digambar kayak begini supaya dia ngelawan arah angin yang ke arah barat daya itu. Oke, next. Selanjutnya tentang penentuan alur. Jadi intinya kalau penentuan alur itu tergantung sama arah angin yang dominan. Nah, untuk arah anginnya itu nanti bakal diajarin setelah ini. Terus selain itu juga ditentuin sama topografi dasar perairan sama material dasar. Nah, untuk penentuan arah alurnya sebenarnya cuma yang penting itu ikut arah angin dominannya aja. Nah, misalnya di gambaran di sebelah kanan itu kan arah angin dominannya ke ini ya, ke arah barat barat laut gitu. Nah, berarti kalian gambar si arah alur pelayarannya itu ngikutin sama arah anginnya gini. Jadi ke arah dia turun, habis itu dia muter, habis itu nanti dia ngikutin arah angin ke arah barat daya. Next. Oke, berikutnya ini buat kereta anginnya. Yang pertama, sini sebenarnya bisa diperoleh dari situs. Yang pertama itu dari NOAA. Yang kedua itu dari BMKG sebagai alternatif. Nah, kalau misalnya mau yang gampang sebenarnya dari BMKG sih, cuma biasanya kalau misalnya kami itu dulu pakainya dari web NOAA. Nah, ini kalau misalnya kalian butuh data angin buat mendesain breakwater atau buat desain alur pelayaran itu tadi, supaya lebih akurat ya. Nah, itu bisa dari web ini NOAA. Nah, mungkin aku contohin cara ngambil dari NOAA. Ini aja. Nah, terus nanti udah disebutkan ke bagian yang data akses. Di bawah sini nanti ada yang services harus lo akses. Nanti di sini ke bagian yang feature dataset yang bagian integrated surface dataset yang global. Tinggal diklik aja. Nah, di sini tuh tinggal cari aja nih dari wordnya itu kita pilihnya yang data angin, berarti yang wind observation. Itu di set aja. Terus nanti wordnya ini kalau misalnya kalian malas nyarinya langsung aja pakai yang ini. Sama ini. Kalau misalnya supaya Indonesia. Oh, ini bisa juga buat kalau misalnya mau digambar langsung dari sini bisa. Ya. Jadi kita bisa gambar boundary box.
Nah, itu buat nyari lokasi stasiunnya. Nah, dari situ kita bisa nentuin juga sih apa namanya, durasi si data ini kita mau dari mana sampai mana. Nah, dari 2004 Januari sampai 2004 Januari tapi tanggal belum tahu. Jadi tinggal dicek aja tuh. Jadi itu bakal muncul kan dari sini bawahnya. Nah, ini tinggal di dalam aja. Dibuka aja. Nah, tapi dia tuh kan masih formatnya masih CSV ya. Jadi kalian harus bisa dulu pakai cara itu pakai teks developer. Nah, data ini nanti kayak gini. Nanti pakainya yang delimited. Terus next juga. Nanti ke filenya yang koma. Nanti dia kan bakal bisa gitu tuh dari station dia dan seterusnya. Terus langsung aja next. Nanti di bagian advance itu apa? Ini nanti ada general yang di formatnya. Yang ini kayak general. Terus yang ini nanti yang lain biar ini secara default nanti klik aja oke yang tadi itu. Terus nanti di bagian nanti kalau misalnya masih tadi masih belum oke sih desimal sama pasang per etapnya itu pakainya kalau desimal itu yang koma. Tapi kalau yang pasang itu pakai yang titik. Nanti oke habis itu finish. Terus lanjut ke ekstraksi data lainnya yang bagian misalnya tahun, bulan, tanggal, waktu. Nah, ini kan si tanggalnya ini masih kayak gini ya. Bentukannya tuh 2004 misalnya satu T. Nah, itu tuh harus dipisah dulu ke next column. Tapi sebelum itu kita harus naik kolom tambahan supaya itu dia nggak nimpa data yang di samping itu. Dia pakai dulu itu juga, tapi bedanya nanti kita kayaknya seperti nah dia kan misalnya pakai gitu. Tapi yang ini cara gini, teks kepala lagi, tapi dia kan bedanya itu pakai yang teks. Limitnya pakai yang teks. Nah itu jadi yang lihatnya iman. Oke, baik. Tuh. Nah, terus ini kalau misalnya Tony ya, nah itu kan udah tuh yang bagian si tinggal bulan tahun waktu harinya soal. Terus di bagian win kita juga bisain tuh si datanya. Untuk kolomnya, kolom ini nanti pakai yang koma. Ada dong ke satu. Nah yang ini tuh jadi si nah ini tuh kalau dia yang baru biasanya tuh si awannya itu udah langsung berubah tuh jadi format time. Tapi kalau misalnya belum kayak gini, nanti langsung aja pakai yang ini nih, lihat kayak gini. Untuk format angka pada kolomnya pakai yang di nanti di bagian yang si customnya itu ketik 00 aja di bagian type. Kalau misalnya masih belum kayak gitu, siapa tahu kan bisa ada Excel lain. Tapi kalau misalnya Dewan biasanya udah otomatis sih. Ya. Nah, nanti terus di bagian apa? Ini kan aksi awalnya ini masih yang per 3 jam. Ini ada yang per 3 jam, ada yang dari sini itu 12 jam nih. Nah, berarti kita harus mengulang
di data yang dari sini yang 12 ini misalnya sampai dia jamnya itu sampai jam 23. Karena di datanya lengkap jadi 24 per hari. Caranya kita aja kayak gini. Yang dikumpulnya itu showernya lengkap aja. Nah, yang ada kan 0, 3, 9, 12. Nanti berarti yang 0 kita mau tambahin lagi supaya ada 1 sama 2-nya. Berarti dia berarti sebanyak 2 kali. Terus yang ini dia mau 4 sama 5, berarti ada 2 juga. Ini dia mau 3 sama 8, sosoknya berarti 2. Ini ada 2 juga. Kalau yang ini kan 12 sampai 23 tuh. 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ada 11 ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ditambah kalau baru di bagian sebelah yang awal. Ini kalem si reps. Nah ini tinggal pakai VLOOKUP aja. Iya, ini aku contoh dari yang lain. Ini pakai linknya, terus table array-nya itu pakai yang dari sini. Terus kalau pakai 2 karena dia kan ada di B ya. Jadi tadi kan kita ada dari A, pakai dia pilih 2. Terus saya suka pilih aja mau yang pilih yang format aja. Dia tinggal dia langsung, tapi dia masih formatnya diganti dulu. Tapi tinggal ini di lock dulu ya. Di lock. Nanti kita bakal mengulang si knowledge map 2 kali lagi, 3 map 2 kali lagi dan seterusnya. Nah di sini nanti pakainya tuh si toolsnya. Nanti jangan lupa download si tools for Excel. Nah itu ada di web ya. Nanti tinggal cari itu for Excel, nanti tinggal download. Terus dia bentuk kayak add-on gitu. Itu buat ngebantu supaya dia bisa di copy langsung dan nggak perlu satu-satu gitu copy. Jadi tinggal insert aja. Terus duplicate terus based on some value. Nah yang kita mau lakukan adalah mengcopy dan insert si rows-nya, bukan kolomnya jadi ya. Jadi kalau misalnya si rows-nya itu dia bakal copy ke bawah. Tapi kalau kolom dia bakal copy ke samping. Jadi kita pilih yang copy insert. Berarti range-nya itu kita pilih yang ini. Keluar aja dari sini. Terus pilih yang bawah. Begitu. Oke ya. Repeat time saya dipilih di bagian yang pihaknya itu. Tinggal diokein aja. Nanti kalau misalnya diokein nanti dia bakal lebih agak lama. Nanti tunggu aja, nanti dia bakal copy sebanyak yang dibutuhkan. Tapi kalau udah si awalnya diganti aja. Ini aku pakai yang begini aja. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya supaya nanti dia lengkap datanya kan. Nah, ini kalau misalnya nggak mau repot satu kan, tinggal pakai fungsi aja itu, pakai fungsi kayak gini. Jadi kalau misalnya si D3-nya itu nggak sama dengan apa? D2. Jadi kalau misalnya D-nya beda, nah itu masukinnya 0 berarti. Tapi kalau misalnya dia beda, berarti pakainya E2 ke 1. Jadi kalau diganti hari otomatis dia bakal jadi 0 langsung. Si awalnya. Aja. Nanti tinggal di double click aja langsung aja.
Jadi pas ganti hari dia otomatis ganti jadi 0 langsung. Dia ngulang lagi. Nah, tadi juga saya jangan lupa yang win-nya itu dia tuh yang kolom pertama itu adalah direction-nya. Jadi arah anginnya itu dalam derajat ya. Jadi misalnya ini 40 derajat arahnya. Terus yang kedua adalah nya ini aku juga lupa apa. Terus ada ini terus ada speed-nya. Speed-nya itu adalah kecepatan anginnya, tapi ini satuannya dia tuh belum meter per second. Kalau yang dari ya apa NOA itu itu dalam 4 jam kalau kan makanya nanti kita convert dulu ke meter per second yang mau dipakai di website-nya. Nanti bikin aja kolom baru nih, misalnya speed accent. Nah, terus kayak gini, maksudnya ya rumus ini. Convert Q2 ke MPH dari meter, sorry dari MPH ke meter per second. Dibagi 10. Kalau mau ngecek apakah ini valid atau enggak, bisa juga nyari data angin dari yang apa namanya, dari web BMKG. Sudah, itu buat yang dari Excel-nya. Jadi ini agar repotnya emang yang di Excel-nya. Nah, kalau misalnya ada data hilang, itu silakan aja langsung dirata-ratain dari atas bawahnya atau mau pakai rumus apa juga boleh, atau mau dihapus aja juga nggak apa-apa. Itu terserah aja. Jadi tinggal diatur aja. Intinya kayak gitu. Sama aja kayak waktu di kalian di Rekit ya kalau salah. Kalau saya udah ambil, nah itu kayak gitu aja. Data hilang mau diapain, diatur aja. Nah, terus cara pakai di website. Jadi kalau kalian dari sana website, nanti saya terus pilih oke, nanti ke bagian yang tools import from Excel. Nanti dibuka aja filenya. Soalnya aku pakai yang udah pernah aku bikin yang tadi itu. Jadi import. Terus di sini kalian harus ngisi yang pertama adalah kolom year-nya. Nah, ini kan year di kolom B. Berarti pilihnya di sini yang B. Terus mana pilih yang C, terus D itu kan di D. Awalnya D. Interaction tuh adanya di bagian ini ya. Interaction tuh. Berarti di kolom N. Wing speed-nya ada di kolom yang udah di ini yang N. Yang sector. Terus sama teks description ini juga ini yang bisa kita pakai. Nah, itu jangan lupa yang awalnya itu diganti satu tuh 24. Sorry, yang 0 tuh 23. Kalau nggak salah. Nah, aku lupa. Iya, yang 0 tuh 23. Kalau misalnya mau pakai yang 124 juga boleh, tapi nanti dia salah diganti lagi. Nanti ada juga ada si first row to importnya di dua. Jadi supaya nanti si labelnya ini nggak ke import juga. Kalau nanti si Android kan bakal ke import. Nah, terus ke yang bagian system information-nya, nanti diisi aja nih. Ini kalau mau cari datanya ada di BMKG sendiri sih. Di konsol, tapi konsol nggak mau asal-asalin aja gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu. Ini juga. Terus nanti juga sih tendornya kalau saya tapi itu sih pas dulu ya. Nanti langsung aja tuh di import. Ini bisa ya spesialnya juga apa. Jadi close. Terus ke bagian nah, nanti kan dia bakal ada file .sam itu. Jadi kita ke bagian add file. Add file. Nanti pilih yang udah jadi tadi. .sam.
Nah, nanti kalau udah kayak gini berarti udah selesai tuh. Tinggal buka ke bagian sorry, ke bagian Windows-nya. Ini jadi Windows yang buat bakal kalian pakai. Nah, jadi kalau misalnya yang ini tuh contohnya dia ranginnya dari berapa ini tuh? Nah, pokoknya dari timur laut ya. Nah, itu dari timur laut dominannya. Nanti ini ada data kecepatan juga tuh wind speed-nya di bagian sebelah kanan bawah. Nah, jadi di sini tuh yang dominannya tuh yang warna kuning sama merah ya. Kuning itu yang 2,1 sampai 3,6 meter per second. Yang merahnya itu yang 3,6 sampai 5,7 meter per second. Nah, nanti ada geraknya juga tuh gerak wind class frekuensinya. Itu buat contohnya. Bentar. Nah, ini hasil jadinya tadi. Nah, ini ya. Jadi dia tuh bisa dikeluarin juga outputnya dari si wireflow itu. Nanti yang si WinClass ini kalau nggak salah bisa langsung di copy ya, di carbon. Kalau yang itu harus di apa ini sih? Kalau enggak juga langsung ngasih juga nggak masalah sih harus. Oh, dia bisa di print tuh ada tombol printnya tadi ya di situ di web pakai. Gitu. Nah, itu bisa dari yang tadi itu, kalau misalkan itu misalnya ini yang dari coba satu dulu ya. Jadi diketahui bahwa kawasannya itu dominan itu pada timur laut sebesar 30 derajat dari sebuah utara. Makanya nanti kita desain breakwaternya itu sama desain aliransi dari arah 30 derajat dari sebuah utara. Itu bukan arah Georgian. Terus di sini kan tadi ada pengisian anginnya tuh. Yang dominan itu adalah yang 0,5 sampai 21. Itu presentasi 4,9%. Ini paling dominan. Terus ini. Nah, tapi ada juga yang kecepatannya lebih dari 10 tuh ya. Di lebih dari 11. Itu tuh berarti dia apa anginnya agak agak ekstrim ya. Nah, makanya nanti si breakwaternya desain melawan itu juga. Nah, terus ini pokoknya si informasi orang itu jadi faktor yang krusial dalam penggunaan pelayaran juga. Nah, itu tadi biasanya di bagian soal. Seperti itu apakah ada yang relevan dulu? Nah, nanti buat yang kelasnya apa Febri itu kalau mau ngedesain breakwater sama alur pelayaran, eh, kalau mau nilai yang lebih bagus ya silakan pakai yang metode seperti ini. Jadi kalau enggak ya beda aja. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi, boleh PC ke aku ya. Atau ke Gara juga boleh. Kayak yang tahu gitu. Oke, sampai situ dulu topnya. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat yang udah datang. Eh, kasih.